Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat sore semuanya. Suara saya jelas ya. Slide share saya juga sudah saya share. Maksudnya sudah tampak ya. Alhamdulillah. Saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah proyek perangkat lunak. Di tahun lalu juga saya juga diminta untuk mengajarkan mata kuliah yang sama gitu ya. Baik, mungkin saya awali dari perkenalan. Saya Fahmi Muhammad Rabbani. Saya biasa dipanggil Fahmi. Saya masih muda. Saya ini baru lulus S2 itu 2 tahun yang lalu ya, 2023. Oke. Kalau boleh tahu nih, dari mana aja? Mungkin bisa memperkenalkan diri. Mungkin sekalian on cam juga. Mungkin siapa tahu saya pengen tahu juga mahasiswanya tuh seperti apa begitu. Boleh ya? Nanti kalau sudah absen, setelah absen nanti boleh di close kamera, nggak apa-apa. Mungkin saya ingin kenalan dulu gitu dengan teman-teman. Mohon izin untuk mungkin siapa yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mas Anggi, sudah dinyalakan kameranya. Mungkin nama, terus juga lokasinya di mana, terus sudah bekerja, kalau boleh disampaikan juga usianya berapa gitu. Oke, siap Pak. Oke, perkenalkan nama saya Anggi Anjasmara. Saya tinggal di Kalimantan Timur, Kota Berau. Usia saya 28 tahun. Saya bekerja di suatu pertambangan batubara, jabatan teknisi. Udah bekerja ya Mas? Udah berkeluarga? Alhamdulillah sudah Pak. Alhamdulillah. Sudah punya putra putri berapa Mas? Anak saya ada 3 Pak. Wah, lebih banyak antum ya. Insyaallah. Terima kasih. Panggilannya Anggi ya, Mas Anggi ya? Bisa Anggi, bisa Anjas. Oke, Mas Anjas. Terima kasih Mas Anjas. Salam kenal ya. Berikutnya siapa mungkin yang mau duluan? Silakan, siapa yang mau duluan? Tadi kayaknya Mas Burhan udah on cam ya. Oke. Saya ingin kenalan Mas. Boleh ya? Boleh Pak. Assalamualaikum. Selamat sore Pak. Selamat sore ya. Perkenalkan, saya Burhan Fatkur Rahman Rozi, biasanya dipanggil Rozi. Saat ini saya bekerja sebagai full stack developer di salah satu perusahaan manufaktur yang ada di Malang. Saya bertempat tinggal di Blimbing, lebih tepatnya di Pulau Ijen. Ya, panggilannya Mas Burhan.
Burhan bisa, Pak. Rozi bisa. Rozi. Biasanya anak-anak manggil Rozi di kampus. Oh, Rozi aja, ya udah. Saya itu termasuk dosen yang jarang di kampus. Seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali gitu. Karena posisi saya ini sebetulnya di Surabaya, Mas. Surabaya. Terus di Stigma sendiri itu kan sedang ada perombakan besar-besaran ya, termasuk perbaikan sistem juga. Jadi saya diperbantukan oleh yayasan gitulah. Sementara base camp saya di Surabaya, sehingga saya agak susah move kalau tiap hari ke Malang gitu. Jadi saya minta untuk kelas saya itu semuanya virtual gitu. Ya Mas Razi, full stack berarti ya? Iya, full stack developer. Wih, mantap. Lebih praktisi antum sebetulnya. Masih belajar, Pak. Ya, jadi nanti kita ini sifatnya sama-sama belajar gitu ya. Sebetulnya kalau mainannya full stack kayak gini udah lewat sebetulnya. Oke, nggak apa-apa. Usianya tadi berapa, Mas? Usia saya 24 Oh, tahun. 24. Sudah nikah? Masih belum, Pak. Oh, ya. Baik, terima kasih Mas Rozi. Salam kenal. Berikutnya siapa yang mau menyampaikan? Yang cowoknya udah semua nih, tinggal kayaknya tinggal yang perempuan ya. Malu tak? Nggak usah on cam deh kalau gitu, kalau malu. Tapi lebih baik on cam. Ayo silakan, saya tunggu. Ya, Mbak Aulia, silakan. Saya ingin kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aulia Zulfa Istiqomah. Saya berasal dari Bekasi. Terus untuk saat ini pekerjaan saya freelancer sebagai ilustrator dan juga desainer. Untuk usia saya masih 20 tahun. Terima kasih. Ya, sama-sama. Panggilannya siapa nih, Mbak? Aulia. Oh, Aulia. Bekasinya di mana ya, kalau boleh tahu? Saya Kabupaten Bekasi, Cikarang, Pak. Oh, Cikarang. Iya. Orang tua saya itu di Cikarang juga. Oh Orang ya. tua, di daerah. Saya baru pindah sih dari orang tua saya, jadi dari Bekasi Jati Asih pindah ke Cikarang karena ada proyek deket apa ya, daerah mana itu. Pokoknya intinya masih banyak sawahnya, tapi itu. Cikarang mana tuh, Pak, kalau boleh tahu? Saya sebentar. Cikarang itu juga luas masalahnya. Iya. Saya bagian Cikarang Baru, Jababeka. Oh, nggak di situ sih, nggak di situ. Nggak di situ. Nama perumahannya itu Golden Palm, nggak salah. Oh. Oke, berarti domisili di sana ya? Iya. Wow, bisa kuliah di Stigma ya? Sebetulnya tadinya saya reguler, Pak. Terus saya mengajukan untuk pindah ke ini, karyawan. Oh gitu ya, biar bisa dari rumah juga ya? Iya. Betul, dia fleksibel sambil kerja, enak sih emang. Oke, terima kasih Mbak Zulfa. Salam kenal. Salam kenal juga. Oke, berikutnya siapa nih? Tinggal 2 orang yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dina Syahira, biasanya dipanggil Dina. Sekarang tinggal di Riau dan sekarang alhamdulillah bekerja sebagai guru. Guru di mana, Mbak? Guru di TK. Oh, di TK. Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah. Oh. Agak ini ya, IT tapi ngajar TK ya, Masya Allah. Luar biasa. Baik, panggilannya siapa berarti, Mbak Dina? Ya, panggilannya Dina, Pak. Dina, dari
Riau. dari Riau. Oke. Terima kasih. Salam kenal Mbak Dina. Terakhir, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rena Dian Afira, biasa dipanggil Rena. Sekarang saya tinggal di Berau, Kalimantan Timur. Saya bekerja sebagai guru di SMA. Ya, itu saja. Kalau boleh tahu SMA-nya ngajar apa ya, Mbak? Kemarin saya ini jadi guru pandu, dia semacam pramuka. Tapi sekarang Iya, saya jadi iya. wali kelas. Ya. Oh gitu, SMA. Wah, susah tuh SMA. Maksudnya tuh apa ya? Karakternya belum apa ya, setengah dewasa gitu. Sebentar. Oke, saya mungkin menyampaikan ulang ya. Saya mengajar mata kuliah proyek perangkat lunak, di mana ini tuh benar-benar bagian yang kalau yang tadi Mas Burhan ya. Kalau proyek full stack gitu ya, apalagi kolaborasi dengan beberapa orang, yang namanya mata kuliah ini tuh ngebantu kalian untuk supaya gimana sih caranya kolaborasi walaupun remote gitu ya. Misalkan ada project gitu ya, tapi yang satu ada di Berau, ada yang satu di Riau, ada yang satu di Malang, tapi ngerjakan proyek bareng gitu ya. Nah, itu gimana cara manajemen projectnya supaya supaya bisa selesai, supaya bisa tuntas dan seterusnya. Nah, begitu. Karena memang kalau IT itu sekarang di mana-mana itu pekerjaannya remote, termasuk mata kuliah ini kan sebenarnya remote juga ya. Gitu. Oke, masih perkenalan juga ya. Saya itu S1-nya sebetulnya enggak ada background IT sama sekali gitu ya. Saya tuh backgroundnya tuh malah fisika gitu, fisika instrumentasi. Jadi S1 saya itu dulu malah ngurusinnya sensor gitu. Niat saya S2 saya itu di elektro, tapi qadarullah itu waktu itu Covid ya. Covid 2019. Dilema. Jadi kalau yang namanya kuliah yang agak sedikit fleksibel itu memang komputer gitu. Jadi saya sedikit terpaksa waktu itu hunting ke IT gitu, walaupun saya agak sedikit kesulitan karena kalau kuliah S2 itu dianggap semua materi S1 tuh bisa gitu. Jadi teman-teman saya itu rata-rata kan Eskom gitu kan, tapi ternyata bisa lulus juga gitu ya, alhamdulillah. Saya lulusan dari PENS, Politeknik Surabaya. Terakhir penelitian saya itu kaitannya dengan ini AI sebetulnya. Tapi waktu itu belum booming AI ya. Booming AI itu kan gara-gara satu perusahaan namanya OpenAI jadi viral gitu. Jadi istilah AI itu jadi dipakai di mana-mana gitu. Tapi sebetulnya AI itu ya dari dulu sudah ada gitu. Cuman istilah AI itu udah viral di mana-mana semenjak ada perusahaan dari Amerika, OpenAI itu masuk ke Indonesia gitu. Penelitian saya itu waktu itu ini sedikit sharing juga. Jadi saya itu dulu fokusnya di computer vision. Ada yang pernah dengar istilah computer vision ya? Jadi mengolah citra gitu. Jadi saya itu penelitian terkait dengan lip movement recognition. Jadi pendeteksi gerakan bibir. Idenya itu waktu SMA justru. Jadi SMA itu kan saya dulu pesantren juga, pesantren. Kalau anak pesantren kan biasanya ada halakoh ya, halakoh Quran gitu ya. Betul ya yang pesantren ya?
yang dunia pesantren itu ada halakoh lah istilahnya. Terus kemudian di sela-sela halakoh itu saya mendapati kesulitan menghafal. Di saat-saat itu saya menghayal kalau gimana ya caranya bikin sebuah sistem mendeteksi kesalahan bacaan gitu. Ide itu waktu SMA, cuman ya qadarullah ternyata waktu S2 itu kepikiran ide itu gitu. Alhamdulillah. Sebentar. Jadi S2 saya itu akhirnya merealisasikan hayalan saya waktu SMA. Tapi waktu itu masih terbatas. Jadi kan yang namanya bikin AI atau AI itu kan database ya, pengolahan data gitu kan, big data gitu. Jadi saya bikin database video dan juga gambar karena saya fokusnya di bahasa Arab. Karena saya juga menemukan kelemahannya Google. Salah satunya di ini ada yang tahu ini ya, Google Speech API. Kan Google itu punya API yang disediakan disediakan untuk publik kan, gitu. Ada yang tahu ya itu? Google itu sebetulnya ada API yang memang disewakan ke developer gitu. Ada yang pernah, Mas Burhan pernah? Ada yang pernah dengar atau baru pertama kali dengar gitu ya? Jadi intinya di Google itu saya menemukan kelemahan di Google Speech-nya. Jadi kalau Google itu kan ada yang speech to text gitu. Jadi Google Translate, sebentar saya akan tunjukkan ya. Misalkan kita tulis Indonesia gitu ya. Nah ini kan Indonesia. Nah ini namanya text to voice, text to speech, dari teks jadi suara gitu. Nah ternyata di Google itu ada kelemahan di bahasa Arabnya gitu. Jadi kalau bahasa Arab, ada yang pernah belajar bahasa Arab ya, kalau yang dari pesantren itu. Jadi kalau di bahasa Arab itu, atau kalau kalian ngaji Quran itu kan biasanya ada hukum gunnah gitu. Kayak misalkan innalladzina kafaru, ada inna itu kan dengung ya. Nasal, ada bunyi dari hidung gitu kan. Nah, ternyata Google Speech itu nggak bisa mendeteksi itu dengungnya itu nggak bisa gitu. Jadi akurasinya itu rendah sekali. Mau pakai bahasa Arabnya Arab Saudi, mau pakai sebentar, ada nggak ya datanya saya sebentar. Ini sebagai wawasan aja sih sebetulnya. Oke, sebentar. Mudah-mudahan masih nyimpan PPT saya dulu. Oke, wait. Mana ya? Ini. Ini sharing ya. Kalau sharing belum masuk mata kuliah. Supaya teman-teman ini dunia IT itu sebenarnya sangat luas. Kalau misalkan tadi Mas Burhan fokusnya di full stack gitu ya. Tapi ternyata kalau saya sih tidak terlalu tertarik di dunia aplikasi. Jadi saya lebih tertarik di dunia videografi gitu, video, gambar, sehingga yang saya teliti itu IT atau AI yang lebih ke gambar gitu atau deteksi gambar gitu. Nah, balik lagi ke sini. Jadi saya itu mendapatkan kelemahan Google saat mendeteksi suara-suara yang dari hidung gitu.
kayak misalkan yang saya perlihatkan itu kalimat unzur ya. Nah itu ternyata hasil akurasinya itu rendah sekali. Jadi Google yang secanggih itu ternyata masih banyak kelemahan, sisi-sisi lemah yang perlu kita sempurnakan gitu. Nah, jadi saya itu akhirnya menggabungkan antara suara dengan video. Jadi saya itu mendeteksi gerakan bibir itu hanya menggunakan kamera gitu. Nah, seperti inilah kurang lebih desain sistemnya itu kayak gini gitu. Jadi video itu kan bisa dipotong-potong gitu kan ya, diambil pixelnya dan seterusnya. Nah itu kita analisa. Baik, itu sedikit perkenalan dari saya. Jadi saya IT tapi tidak terlalu banyak berkecimpung dalam dunia full stack. Walaupun kalau saya bikin aplikasi itu pernah, atau beberapa aplikasi web ya maksudnya pernah gitu ya. Cuman konsentrasi saya nggak ke situ. Nah itu perkenalan dari saya. Untuk mata kuliah ini kita laksanakan setiap hari Ahad ya. Karena di Surabaya itu asarnya sekarang itu jam 3 lebih 10-an gitu ya. Jadi agak sedikit molor. Berarti nanti kita mulai itu ya sedikit molor 15 menit, enggak apa-apa ya. Nah saya kalau sholat harus ke masjid kan. Jadi jalan dari masjid ke sini butuh waktu gitu. Baik, sepakat ya hari Ahad semuanya bisa ya. Apa ada yang keberatan? Sepakat Pak. Oke, baik. Berikutnya nanti kita itu menggunakan Zoom. Nah biasanya saya itu nge-record kayak gini, terus nanti saya upload di YouTube. Jadi nanti ada yang izin hari ini tuh kayak Mas Aidil itu tiba-tiba tadi Japri minta izin. Nah jadi tetap bisa mengikuti gitu ya. Jadi biasanya saya upload ke YouTube setelah ya, kalau nggak malam ya besoknya saya upload gitu. Nah untuk karyawan saya tuh ternyata disampaikan 7 pertemuan, betul ya? 7 pertemuan dengan durasi waktu 2 jam. Berarti kira-kira 14 jam. Nah ini cuman format tugas ya. Nanti mungkin setelah ini nanti ada tugas sih. Oke, format saya itu karena teman-teman ini tidak ada UTS ya, mungkin nanti formatnya nanti tugas, keaktifan sama UAS gitu aja. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas, teman-teman, saya izin panggil teman-teman ya. Saya rasa usia saya dengan usia antum atau antuna tuh kayaknya nggak jauh beda ya. Usia saya 30. Duh, seperti 25 tahun, Mbak. Iya, alhamdulillah. Teman saya, mungkin karena ini kali ya, karena efek kamera kali ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak ada ya. Untuk apa sih yang kita akan pelajari gitu ya? Yang kita pelajari itu Git. Ada yang sudah tahu istilah Git ya? Ada yang tahu Git itu apa? Belum, Pak.
Yang sudah kayaknya Burhan. Mas Burhan biasa pakai Git kalau ngebikin dengan teman-teman ya? Iya Pak, pakai Git, pakai GitHub. GitHub ya. Iya, saya tuh nggak terlalu familiar yang GitLab. Saya nggak biasa sih. GitHub aja. Kan ada beberapa ini ya, platform ya. Nah, tugas pertama mungkin bikin akun GitHub. Sudah tahu, pernah dengar istilah GitHub? GitHub. Ada yang tahu? Ada yang pertama kali dengar? Nah, nanti tugas pertama teman-teman coba bikin akun GitHub ya. Ini tuh kayak semacam aplikasi atau web lah, kolaborasi platform lah gitu ya. Silakan nanti bikin akun. Kalau Mas Burhan kayaknya sudah. Oke, nanti laporan ya. Laporan di grup. Tugas pertama adalah bikin akun GitHub. Nanti ini kita pakai soalnya. Bikin repo dan seterusnya. Nah, selain Git itu nanti kita coba tambahkan dengan saya kok lambat. Trello. Sebetulnya sebenarnya banyak ya, maksudnya itu aplikasi sejenis Trello itu ada banyak. Kalau yang dipakai oleh orang-orang awam itu biasanya Notion. Tapi kalau saya kan saya juga kerja di konsultan itu, tempat konsultan bisnis ya. Itu untuk monitoring pekerjaan antar divisi itu pakai Trello gitu. Nanti kita coba. Nah, ini juga tugasnya 2 Mbak sama Mas. Coba bikin akun GitHub dan juga Trello. Oke. Trello.com. Sebetulnya ini ada yang lain ya, maksudnya selain Trello itu ada. Cuman saya gunakan Trello saja. Karena ini juga rekomendasi dari Pak Freddy. Pak Freddy itu nyarankan juga pakai Trello. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin mata kuliah proyek perangkat lunak itu banyak banget materinya. Cuman karena ini 7 pertemuan dan sifatnya ini teknis, saya kira hanya 2 fokus ini nanti kita akan pelajari gitu ya. Gak usah banyak-banyak, nanti kita bagi jadi berapa pertemuan ya, kurang lebih 2 pertemuan gitu ya, atau 3. Kalau Trello sekali aja kali ya. Oke, yang Git ini aja yang mungkin agak sedikit banyak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti sifat kuliahnya, teknis kuliahnya itu ya seperti ini, pakai Zoom, monolog gitu ya. Saya ngomong, kalian dengerin. Mungkin kelemahannya hybrid kayak gini itu ya, saya yakin sih. Saya juga dulu pengalaman menjadi mahasiswa COVID gitu ya. Ya kadang dinyalakan terus ya agak sedikit ditinggal dikit. Tapi saya percaya sama kalian bahwa kuliah ini tetap santai tapi serius gitu ya. Karena ya yang namanya mahasiswa, controllingnya itu tetap di teman-teman gitu, bukan di dosen. Dosen hanya menilai hasil hasil kerja kerasnya teman-teman gitu. Oke, sebentar. Silakan, ada pertanyaan, monggo. Kalau ada. Kalau nggak ada, nanti kita masuk ke materi lanjutan. Sebentar, saya buka dulu.
Nah, saya kenalin sama Git ya buat prolog. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, gini aja. Sebelum saya jelasin, saya kasih waktu 10 menit ya. Cukup nggak kira-kira 10 menit nanti maksud saya 10 menit itu kalian gunakan, maksudnya langsung bikin akun GitHub dulu sama Trello. 10 menit cukup ya? Nanti langsung laporan di grup. Tapi ini Zoom-nya nggak usah dimatikan. Gimana? Bisa? Atau perangkatnya cuma satu? Insya Allah bisa, Pak. Coba ya, silakan. Jadi ada saya kasih waktu 10 menit ya. Sekarang jam 4. Nanti jam 4:10 saya masuk lagi ya. Jadi tugasnya langsung dikerjakan saat ini, bikin akun GitHub dan Trello. Oke. Ya, silakan dimulai.
Oke, link akunnya tuh yang mana? Nih sebentar. Ya tinggal dikirim aja ininya, profile terus GitHub yang ini nih. Nah biasanya github.com/ terus namanya orang. Sebetulnya saya juga jarang menggunakan GitHub. Tapi karena berhubung saya ngajarin GitHub, mau nggak mau saya buka lagi GitHub. Sebentar. Oke. Ini Anjas nanya linknya yang mana, yang di sini di atas your profile, tinggal di copy aja ininya. Kalau pengen lihat reponya orang, Kalau yang Trello yang mana Pak ya linknya ya? Trello itu trello.com. Yang di share yang profilnya berarti Pak? Iya gitu. Tapi sekedar ini aja, sekedar ngasih tahu punya akun Trello. Tapi kalau Trello itu biasanya private Mas, tapi nggak tahu bisa di share apa enggak ya. Nah ini kayak gini aja nih. Oke, yang di share itu. Biasanya kalau mau kerja di dunia IT itu yang dilihat Trello-nya. Kalau yang aktif itu biasanya, nah ini kan punya saya buruk sekali ya. Buruk sekali itu maksudnya itu ini yang hijau ini itu artinya keaktifan saya. Jadi terakhir saya menggunakan GitHub itu Mei tahun lalu. Nah, selepas itu saya tidak pernah pakai Trello. Jadi biasanya orang-orang developer yang menggunakan GitHub itu biasanya kontribusi di GitHub-nya itu warnanya itu dominan hijau. Sebentar, kayak siapa ya? Ini mungkin ya. Oke. Ini punya teman saya, teman online. Sebentar. Oh, enggak juga sih. Enggak. Sebentar, kita cari yang biasanya yang rajin-rajin.
Nah ini Mas siapa ini? Mas Rozi. Nah nih, oh ini sengaja buruk toh nih fotonya. Kayaknya otomatis diburemin sih Pak. Gitu ya. Kurang tahu juga ya. Bikin apa Mas ini Mas? PHP ya? Iya pakai Laravel. Iya. Itu akun pribadi sih Pak. Kalau kantor punya sendiri GitHub-nya buat kantor sendiri. Oke. Gak usah dijelasin nih, Mas Rozi sudah tahu. Masih butuh banyak belajar Pak. Ya sama-sama belajar Mas. Saya juga masih belajar kok. Oke. Mas siapa lagi nih? Ihya. Oh ada Mas Ihya. Oh belum. Oh udah. Nah ini masih kosong. Mas Rozi ada. Aulia masih. Oh, sudah ada isinya. Mas Aulia. Mbak Aulia bikin apa Mbak? Saya tak lihatin. Itu waktu semester 3 tugas akhir pemrograman internet. Jadi saya disuruh bikin website profile sendiri. Seperti itu. Oh, oke. Mantap. Oke, sip. Mbak Aulia berarti udah pernah. Mas Rozi sudah. Anjasmara udah belum? Oh sudah. Oh udah pernah. Berarti sebetulnya udah pernah ya rata-rata. Kalau Mas Anjasmara nih dulunya bikin apa? Oh ini udah publik ya? Mengenai kota saya. Asli Ternate ternyata. Lain Pak, lain. Itu kemarin cuma coba-coba aja buat. Oh, enggak. Saya. Oke. Ya berarti udah pernah lah ya. Mas Anja sudah, Mbak Aulia sudah. Iya belum. Oke, Mbak Dina. Oke, udah 10 menit lebih ya. Oke, yang lainnya di share ya. Sebentar. Oke, karena ada yang belum, ada yang sudah. Izinkan saya untuk menyampaikan teorinya sedikit ya. Jadi Git itu intinya alat untuk Git itu intinya buat nyimpen alat lah. Ya nggak cuma sekedar nyimpen kode atau codingan atau pemrograman, tapi juga sistem pengendalian versi. Jadi kalau misalkan aplikasi itu kan ada versi beta, ada versi 1, ada versi dan seterusnya. Artinya aplikasi itu biasanya itu pengembangannya itu bertahap. Ya kan? Jadi untuk mengendalikan sistem itu kita butuh yang namanya Git gitu. Jadi memungkinkan kita gitu ya sebagai developer gitu ya, developer apps untuk melacak perubahan. Ya kan, misalkan menambah fitur A, berarti kan ada yang dirubah gitu. Berarti kan ada yang dirubah, sebelumnya nggak ada jadi ada. Nah itu kita bisa ada historinya gitu. Selain itu juga Git itu buat ini loh, buat kolaborasi tim gitu. Tadi kan Mas Burhan ya, ada yang punya kantor. Nah itu pasti pasti lebih dari satu orang gitu. Kan kalau mengembangkan aplikasi itu nggak serta-merta dikerjakan satu orang.
udah pasti beberapa orang atau beberapa tim. Nah, supaya lebih enak gitu ya, lebih tahu mana yang ada yang salah atau ada yang error atau apa, ada historinya jelas gitu. Nah, supaya ya lebih efektif gitu, lebih efisien gitu. Nah, yang ngembangkan pertama kali Git itu namanya Linus Torvalds ya. Namanya Linus Torvalds. Ya, jadi ya karena terus-terusan dipakai jadi standar industri gitu ya. Jadi Git ini menjadi standar industri dan digunakan di perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di dunia gitu. Nah, kalau nggak ada version control system, nah itu sistem manual. Kayak misalkan kalau kita ngerjakan skripsi itu kan ada atau ngerjakan tugas itu kan pasti masih sistemnya manual gitu ya. Maksudnya masih sistem manual itu ya udah berdasarkan kekuatan pikiran gitu. Jadi letak kesalahan dan revisinya itu ya sesuai apa yang ada di kepala kita gitu. Tadi udah diperbaiki di halaman berapa ya? Nah, itu kayak gitu-gitu tuh mengandalkan pikirannya atau masih manual gitu. Kadang kalau misalkan kalau skripsi biasanya kalau teman-teman mahasiswa akhir itu bikin file itu biasanya misalkan nih contohnya Mbak Aulia misalkan bikin skripsi fix 1 terus minta tanda tangan masih ada yang salah gitu misalkan. Terus akhirnya Mbak Aulia bikin bikin file baru dengan namanya skripsi fix sekali. Terus ternyata masih ada salah lagi. Akhirnya bikin nama filenya itu skripsi fix gitu. Saking jengkelnya gitu. Artinya akhirnya duplikasinya itu berlebihan. Nah, dan kesulitan ngelacak mana yang habis diperbaiki, mana yang tidak jadi diperbaiki dan seterusnya gitu. Nah, selain itu juga kita nggak efektif dalam waktu gitu, dan punya resiko kehilangan data gitu. Nah, kenapa harus ada version control system? Karena alat ini penting bagi siapa saja yang bekerja dengan file, terutama mengembangkan software, desain web, atau kalau misalkan suka nulis ya bisa penulisan dan yang lain-lain. Nah, fungsinya untuk apa? Yang sudah saya sampaikan tadi ya, fungsinya untuk melacak perubahan. Selain itu tadi kolaborasi, keamanan juga, efisiensi juga, serta dokumentasi. Nah, jenisnya ada 3. Nah, cuma nanti di perkuliahan kita ini nanti sifatnya kebanyakan mungkin lokal ya, karena kita nanti di komputer kita gitu ya. Kalau jenisnya ada 3, local version control, ada centralized version control, ada distributed version control. Bedanya apa? Kalau lokal itu nyimpennya di satu server aja atau disimpan di satu komputer aja gitu. Nah, makanya nanti mungkin kalau kita nanti praktikumnya atau coba-cobanya nanti kita masih yang lokal aja dulu, atau nanti kita merepo dari GitHub gitu ya. Nah, yang lokal ini yang pertama mudah gitu ya, nggak perlu koneksi internet. Terus, nah kalau lokal ya sifatnya belum sampai kolaborasi karena sifatnya masih lokal, masih di server kita sendiri atau di komputer kita sendiri. Nah, modelnya ya begini. Jadi kita ada versi 1 ya. Nah, kemudian ada versi 2 karena ada perbaikan di file A.
Ya, di file B-nya tidak ada perubahan, tapi di file A-nya sama di file C-nya ini ada perubahan. Nah, kemudian ternyata ada penambahan perbaikan di file C-nya dan seterusnya. Tapi misalkan tiba-tiba versi 3-nya ini error gitu. Versi 3-nya ini tuh ngebug misalkan. Nah, nggak perlu khawatir karena masih punya simpen versi 2-nya, bisa dikembalikan gitu. Makanya kalau mainan website atau aplikasi itu kalau mau update gitu ya, mau update sistem atau mau nambah kalau main WordPress gitu ya, itu kan ada tambah plugin ya, terus pluginnya minta update, itu biasanya muncul notifikasi suruh backup, minta di backup. Supaya apa ya? Supaya nanti kalau terjadi apa-apa kita masih punya backupan gitu. Cuman kalau misalkan kita mainannya Git itu bisa langsung kembali ke versi 2 gitu. Jadi backupnya itu ya ada backup versi 2-nya, ada juga backupnya versi 1. Nanti sampai versi 3-nya sudah bisa diperbaiki dan seterusnya. Jadi maksudnya versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, versi 5 ini maksudnya itu sifatnya itu ini beda-beda gitu ya. Ya intinya apa ya istilahnya, riwayatnya itu beda-beda, semua ini ada riwayatnya gitu. Oke, sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Nah, saya ulangi ya. Jadi local version control ini itu sistem pengendalian versi ya yang digunakan masih lokal gitu. Cuman pada satu komputer belum ada komunikasi dengan server lain gitu atau tim lain atau eksternal gitu. Jadi masih lokal aja. Jadi ya nyimpennya ya masih lokal database-nya gitu. Nyimpennya lokal, sistem yang berbeda juga masih disimpan di lokal. Kalau mau dikembalikan ya ngambil dari server lokal itu gitu. Jadi tapi kalau kelebihannya cepat, mudah, nggak butuh koneksi internet. Nah, gitu. Oke. Paham ya? Local version control. Nah, kalau centralized version control system atau CVSA, bacaannya gimana nih? Pokoknya CVCS ya. Nah, kalau ini apa? Ya, pengendalian versi juga sama, tapi disimpan di server pusat, tapi juga terhubung sama pengguna lain, gitu. Jadi ini sistem pengendalian versi di mana semua versi file itu disimpan di sentral atau di pusat, dan pengguna di sini ada pengguna 1, ada pengguna 2 ya, developer A, developer B gitu ya, harus terhubung dengan server ini gitu ya. Kalau mau mengakses kode yang sudah diupdate gitu. Jadi misalkan developer A ini ngambil versi 1, kemudian mengalami istilahnya ya, mungkin ngedit atau apa gitu ya. Nanti dihubungkan lagi ke yang pusat, dan juga begitu juga dengan B. Gitu. Jadi ini manajemennya tuh centralized atau terpusat.
Nah, tapi kalau ini kekurangannya sebetulnya nggak kekurangan ya. Kita butuh internet lah. Karena kan sifatnya remote gitu ya. Butuh internet untuk mengakses repositori. Nah, kinerja bisa lambat untuk proyek yang besar. Kalau misalkan filenya itu besar, mungkin agak sedikit lambat gitu ya. Nah, yang berikutnya distribusi version control system. Sama, ini pengendali versi juga, gitu ya. Dimana setiap setiap pengembang atau setiap developer itu kalau ini punya semua salinannya. Jadi antara pusat dengan developer A, developer B itu semua punya salinannya, gitu. Jadi nggak bergantung pada pusat gitu. Jadi ya masing-masing gitu ya, didistribusikan gitu. Kalau distribusi itu saya ingat mungkin kalau Debian itu kan operating system ya, terus distribusi dari Debian itu apa? Misalkan Ubuntu ya, Ubuntu mengembangkan sendiri dan seterusnya. Jadi istilahnya itu developer A, developer B ini bisa jadi nanti berbeda gitu. Kecuali kalau dalam satu tim punya kesepakatan beda lagi gitu. Cuman kalau misalkan ya aku minta filenya Mas Burhan, terus saya kembangkan sendiri, nah nanti itu ya beda lagi gitu ya. Cuman kalau dalam sebuah sistem distribusi ini maksudnya masing-masing node atau masing-masing titik, masing-masing developer itu punya salinannya masing-masing gitu ya. Nah, sifatnya itu nanti sinkronisasi gitu, synchronize remote repository. Jadi kalau ingin berbagi perubahan, dia harus nge-push gitu ya, nge-push ke remote repository, terus nanti yang lain ngambil perubahannya gitu ya, nge-pull. Nah, ini nanti teman-teman juga belajar istilah-istilah, ada nge-push, nge-pull atau fake gitu ya. Nanti di pertemuan berikutnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman kan sekarang sudah menggunakan AI ya. Maksudnya teman-teman ini kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab itu, sekarang AI itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang model-modelnya seperti ini, cuman teori-teori gini. Tapi silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Paham ya? Jadi version control system ini ada 3. Ada lokal, ada centralized, ada distribusi. Letak perbedaannya ya tadi level kolaborasinya beda. Kalau lokal ya nggak ada kolaborasi, tapi kalau centralized itu masih butuh komputer server atau server pusat ya yang ada codingannya gitu ya. Tapi kalau distribusi itu masing-masing punya salinannya gitu. Masing-masing developer dia punya salinan kopian codingannya gitu. Nah, oke, saya kira sudah ngerti ya. Nah, kita mencoba untuk yang lokal dulu. Kalian pakai Windows atau Linux? Ada yang pakai Linux kah? Nah, tugas berikutnya, komputer kalian sudah ada Git-nya belum? Oke, ini nanti kalian buka Git, ya. Kalian download.
gitu ya. Kalau Windows tinggal klik di sini, tapi kalau misalkan bukan Windows, nah di sini mungkin ya. Nah, ini ada pilihan. Teman-teman di sini pakai Windows atau ada yang pakai Linux? Tapi kurang lebih sama sih. Siapa yang pakai Linux di sini? Halo, yang pakai Linux siapa di sini? Kayaknya Windows semua ya. Iya, Windows semua, Pak. Kalau Windows mudah aja. Nanti tugas kedua nih, teman-teman coba buka git.scm.com untuk mendownload apa namanya tadi itu. Ya, gitnya gitu. Nah, tapi nanti aja selesai kuliah ini aja. Oke. Nah, cara downloadnya kalau yang Linux tinggal buka terminal apt-get install git gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah, nanti modelnya kayak gini. Kalau sudah nanti itu modelnya ada apps git. Nah, gitbash, ada gitbashnya. Kalau sudah terinstall nanti versi gitnya saya itu kelihatan enggak Mas? Oke, ini tak perbesar. Jadi kalau sudah terinstall git, nanti ketika diketik git version nanti munculnya seperti ini. Atau kalau misalkan mau ngecek juga bisa lewat terminal gitu ya. Kalau sudah terinstall biasanya muncul versinya berapa gitu ya. Nah, versi saya seperti ini gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi tugas selanjutnya teman-teman mahasiswa coba menginstall git di komputer kalian masing-masing. Nah, nanti sebentar. Itu aja dulu deh ya. Itu aja dulu. Baik, ada pertanyaan? Ini nanti kita minggu depan aja. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan. Ada pertanyaan? Oke, semuanya sudah mengumpulkan ini ya. Nah, Dina belum pernah bikin ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, mati rek. Settingnya mati. Oke, kita cukupkan perkuliahan kita. Ini masih perdana. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya lebih serius dan sudah menginstall git ya. Kalau mau tahu caranya menginstall git ya sebetulnya di YouTube juga banyak sekali. Banyak banget tutorialnya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Sebelum saya tutup, Mas Iya, panggilannya Mas Iya. Halo? Iya, Pak. Coba kenalan, tadi kelewat antum kayaknya. Tadi di jalan, Pak, jadi telat. Ya, saya pengen kenalan, coba buka on cam, Pak, supaya saya tahu wajahnya, saya kenal gitu.
Coba buka on cam, coba kenalan gitu Mas. Ya. Nama saya Ihya Aulia Rohman dari Surabaya. Surabayanya mana Mas? Surabaya Kenjeran. Saya juga di Surabaya Mas. Ya. Baik. Tapi sekarang ini posisi di Malang. Profesinya? Saya TU di Aromah Tafid. Oh, Aromah Tafid. Ya, yang gitu. Berarti kenal Mas ini ya, Mas Yasin ya? Yasin. Banyak yang namanya Yasin. Ipar saya itu. Muhammad Yasin. Muhammad Yasin, iya. Yang dari Trenggalek itu. Oh iya, ada sih. Baik, terima kasih Mas. Salam kenal. Ya, nanti kalau saya ke Malang bisa nemuin antum ya. Boleh. Baik, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini saya upload di YouTube nggak apa-apa ya? Supaya ada dokumentasinya. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan meninggalkan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.